Anda kembali di Breaking News Metro TV pemirsa, dan baru saja telah selesai pertemuan ketiga baca pres yang diundang makan siang oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Kami masih akan membahasnya bersama dengan Andi Wijaya, Wasekjen Gerindra, dan juga Kapitra Ampera, politisi PDIP. Mungkin pertama saya ingin ke Wasekjen Gerindra terlebih dahulu, Pak Andi Wijaya. Pak Andi, mengenai undangan ini, apakah Gerindra sudah mengetahui sejak semalam atau bagaimana, Pak? Saya persisnya kurang tahu ya Mbak ya. Ini kan lebih lebih pribadi ke capres kami, dan Pak Prabowo biasanya kalau acara-acara seperti ini tidak melibatkan organ partai, beliau menyimpan saja dan dan menurut kami ini bagus, dan mereka dan Pak Prabowo menghadiri ke istana gitu ya. Tapi kalau untuk undangan tidak disebarkan, mungkin karena ini bersifat rahasia dan terbatas ya. Gitu. Oke, jadi undangannya sifatnya Tapi prinsipnya personal kami ya. Tapi mengapresiasi partai itu. kapan taunya, Iya, Pak ini sangat Andi? personal. Kenapa? Partai kapan taunya mengenai undangan ini? Saya tahu baru tadi menjelang acara makan siang itu jam 11 ya, undangannya kan jam 11.30 ya. Jadi menjelang itu saja. Gitu. Dan Oke, kami menyambut baik, mengapresiasi langkah tersebut. Gitu. baik. Kalau Pak Kapitra sendiri, bagaimana tanggapannya kalau dari PDIP, Pak? Saya pikir bahwa ini tentu didambakan oleh semua orang, bahwa ada proporsionalitas dan proporsionalitas. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib melakukan dialog dan komunikasi politik seperti ini agar bisa berada di atas semua golongan. Harus menjadi payung politik Republik ini, dan kita menghormati ya dan apresiasi lah. Mudah-mudahan bisa menurunkan tensi politik. Dan ini langkah baik ya, bagi saya ini langkah baik. Ada komunikasi dengan tiga baca pres ya, sehingga Presiden bisa memastikan dirinya sebagai wasit yang adil dan jujur ya dalam prestasi politik ke depan. Saya pikir ini positif ya. Jadi sejauh ini PDIP menanggapi positif ya, meskipun fakta politik yang ada saat ini tampaknya Presiden Jokowi semakin menjauh dari PDIP. Bagaimana? Kita bicara tentang presiden kan, tentang jabatan negara. Kalau sebagai presiden tentu harus di atas segala kepentingan dan di atas segala golongan. Dan kalau dalam kapasitas itu hal-hal ini harus dilakukan sehingga konstelasi politik itu bisa terlaksana secara adil, jujur, dan damai. Ya. Oke. Dan kita kan bicara dalam kapasitas sebagai presiden ya. Oke, kalau berbicara dalam kapasitas sebagai pribadi dari Jokowi sendiri, Presiden Jokowi begitu ya, bahwa anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres dari pasangan calon partai lain. Nah, itu fakta yang terlihat sangat jelas di publik. Bagaimana PDIP menanggapinya dikaitkan dengan pertemuan ini? Nggak relevan saya jawab itu, karena ini kan konteksnya makan siang ya. Konteks makan siang dan mengundang semua bacawa pres ya. Yang mengundang itu Presiden Republik Indonesia kepada bakal calon Presiden Republik Indonesia. Saya ingin menanggapi soal kapasitas ya. Kalau kapasitas personal, saya tidak punya kapasitas hanya sama Pak Jokowi atau DPP ya. Tetapi saya melihat fenomena ini bisa menurunkan tensi politik asal Presiden bisa menjaga netralitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam konstelasi politik ke depan. Dan itu yang menjadi fokus kita toh siang ini. Baik, tanggapan dari Pak Andi bagaimana? Apakah pertemuan ini ingin menunjukkan bahwa memang Presiden Jokowi ini netral? Padahal sebenarnya kalau publik menangkapnya, sebenarnya Presiden itu sudah memilih begitu ya,
yang pastinya ada anaknya di situ, yaitu Gibran sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto? Saya kira begini, Mbak. Masyarakat atau publik kan bisa melihat ya, pemirsa semuanya bisa melihat apa yang dilakukan Pak Presiden Jokowi pada siang hari ini terlihat nyata gitu. Itu tiga-tiganya diundang, nggak cuma satu. Jadi masyarakat saya kira bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah langkah positif gitu ya, untuk menyejukkan suasana menjelang Pilpres, ya, menetralisir keadaan, kemudian bisa juga memberikan guidance juga, memberikan teladan juga kepada aparat, kepada penyelenggara negara yang lain maupun ke penyelenggara pemilu gitu. Jadi saya rasa hal positif itu yang diambil gitu. Meskipun tadi Mbak Mari sudah sampaikan putranya Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo, tapi itulah upaya presiden gitu. Jadi langkah positif itu perlu kita dukung gitu. Meskipun anaknya menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kalau kami sikapnya sesederhana itu sih, Mbak Maria. Jadi nggak terpengaruh meskipun tadi disebut ya gitu. Oke, tapi mengapa tidak ada undangan untuk bacawa pres? Apakah misalnya kalau dari tim pemenangan Prabowo Gibran begitu, apakah sempat ada informasi bahwa memang ini undangan untuk capres saja atau memang tidak bisa keduanya atau bagaimana? Ya kalau undangan kan tergantung sohibul bait ya Mbak ya. Jadi pengundangnya kan dalam hal ini Pak Presiden Jokowi, dan Pak Presiden Jokowi mengundang capres saja ya. Kami menghormati undangan tersebut, cuman capres gitu. Saya nggak tahu sampai sekarang apakah ada undangan untuk cawapres juga gitu. Oke, Meskipun informasinya memang tadi ada sih selentingan-selentingan sempat. yang terdengar ya, meskipun yang terdengar kami ada gitu. Tapi kan itu domain dari Pak Jokowi ya selaku pengundang gitu. Yang Oke, jelas atas undangan tersebut kami menyambut baik gitu. Pelaksanaan sudah terlaksana dan lancar ya. Tadi saya dengar sedikit di pressconnya komentarnya positif gitu, memberikan energi positif juga gitu. Saya kira itu yang perlu kita dukung ya, bahwa ternyata capres-capres ini bisa bertemu gitu, dalam satu meja, dalam makan siang, dan ini yang harusnya menjadi teladan gitu bagi para pendukungnya ya. Selain tadi saya sebutkan untuk penyelenggara negara maupun aparat sipil yang lain, tapi juga jangan lupa untuk para pendukungnya, Mbak, bahwa di bawah juga jangan sampai terjadi gesekan gitu, tidak terjadi adu kekuatan yang sangat masif dan merugikan kedua belah pihak atau ketiga belah pihak ini. Jadi itu yang semangat yang kami apresiasi terkait dengan pelaksanaan pertemuan siang hari ini yang dilalui melalui makan siang. baik. Memang Gitu, sempat Mbak. informasinya, Pak Andi itu sempat informasinya ada undangan susulan untuk para bacawa pres, tapi yang mengundang adalah wapres begitu ya. Dalam hal ini Ma'ruf Amin begitu. Nah, mungkin saya ingin ke Pak Kapitra terlebih dahulu. Kalau Pak Kapitra sendiri sempat ada informasi tidak sih kalau di partai gitu, mengapa tidak undangan hanya terbatas pada capres? Sempat dipertanyakan tidak oleh PDIP misalnya? Itu kan domainnya yang mengundang. Iya. Ya, Betul, memang itu domain yang mengundang, tahu. Pak. Tapi sempat dipertanyakan Ya, tidak misalnya? Karena tadi Waketum yang PKB mempertanyakan hal itu mengundang lah, begitu. ya. Yang mengundang lah yang tahu ya siapa yang harus diundang. Nanti kalau undang bacawa pres, undang tim sukses segala macam misalnya jadi penuh ya. Saya pikir ini kan sudah representasi ya. Sudah representasi dari capres, cawapres dan tim masing-masing. Jadi biarkan ini ya terjadi dan kita dorong ya bahwa ini sebagai langkah baik untuk menunjukkan bahwa semua aparatur negara mulai dari presiden sampai ke Babinsa, ke bawahnya, ke lebih kecil, ke RT, RW ya itu berada dalam garis netralitas sehingga konstelasi politik ini dalam kompetisi politik itu terlaksana secara
jujur, adil, ya, dan damai. Itu yang kita harapkan, ya. Artinya kalau ini sebagai simbolisme bahwa tanda pemerintah Republik Indonesia, segala instrumen negaranya itu akan netral dalam legislasi pilpres, ya. Nah, inilah yang ditunggu oleh masyarakat yang menjawab semua kekhawatiran-kekhawatiran yang berkembang sekarang, ya. Saya pikir kita membangun prasangka baik sehingga ada energi baik yang bisa menjaga keutuhan bangsa ini ke depan. Itu jauh lebih penting, ya, daripadanya segelumit kekuasaan lalu kita terbelah menjadi bangsa. Jangan sampai itu terjadi. Maka saya rasa ini bisa menurunkan tensi politik, ya, suasana seperti ini. Baik, tapi yakinkah Pak Kapitra dan juga PDIP mengenai kenetralan yang diutarakan oleh Presiden Jokowi tadi, bahwa misalnya notabene tidak bisa dibantah, ini ada anak sulungnya yang menjadi bacawa pres dari partai lain? Nanti ini kan harapan kita, ya, ini harapan kita bahwa pertemuan adalah sebuah simbolisme, sebuah langkah, ya, untuk menjaga Indonesia ke depan, menjaga agenda nasional, konstelasi politik dalam netralitas aparatur negara. Karena kan semua lembaga negara sudah menyampaikan bahwa akan netral, ya, netral dan netral. Ya. Artinya kalau kepala negaranya dan kepala pemerintahan sudah memerintahkan itu, lalu sudah melakukan seremonial makan siang seperti ini, kan kita berharap ini bisa diwujudkan dalam sebuah realisasi konstelasi. Siapapun lah menjadi pasangan capres atau capresnya, tapi netralitas ini suatu yang didambakan oleh rakyat Indonesia, sehingga prasangka-prasangka, anasir-anasir buruk yang selama ini muncul di permukaan itu bisa terjawab dengan kondisi kebijakan yang netral. Itu yang sangat penting. Baik. Jadi tadi pengamat politik. Ya. Baik, tadi ada salah satu pengamat politik yang tersambung bersama kami mengatakan bahwa sebenarnya ya ini hanya gimmick begitu. Kalau dari Gerindra sendiri menanggapinya bagaimana, Pak Andi? Ya boleh-boleh saja pengamat politik mengatakan seperti itu, ya. Ini kan analisa dari analis politik gitu, bahwa ini sebuah gimmick. Tapi bagi kami sebenarnya lebih dari itu, Mbak. Jadi semangatnya adalah semangat tadi, ya, positif. Bagaimanapun juga niat baik ini perlu kami apresiasi gitu. Kalau mau sekedar asal-asalan kan ya nggak perlu, ya, buang-buang waktu. Presiden buang-buang waktu untuk komunikasi dengan 3 capres gitu. Saya kira kalau menurut kami ini lebih dari sekedar gimmick, ya. Ini adalah langkah positif yang dilakukan oleh Presiden. Pertama tadi saya sudah katakan untuk menetralisir keadaan sekaligus membantah adanya tuduhan-tuduhan bahwa Pak Presiden Jokowi ini berpihak kepada salah satu calon gitu. Yang kedua juga memberikan teladan nih kepada satu penyelenggara negara yang lain, ya, aparatus pemerintah, juga penyelenggara pemilu gitu. Ini kan juga yang berikutnya tadi gitu, terkait dengan para pendukung baca pres, bacawa pres, jadi agar teduh di bawah. Jadi di atas saja capres-capres bisa duduk satu meja, harusnya di bawah pun juga demikian. Jadi adu gagasan lah yang dikedepankan, bukan negatif campaign ataupun black campaign gitu. Jadi balik lagi, menurut kami ini lebih dari sekedar gimmick, Mbak Maria. Ini adalah langkah positif yang dilakukan Presiden dalam rangka tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu. Baik. Pastinya ada yang ingin ditunjukkan begitu ya, bahwa Presiden ini menunjukkan ke publik bahwasanya ingin menjamin netralitas dan tidak cawe-cawe. Atau malah mungkin karena seperti itu ingin meyakinkan publik sebenarnya bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Padahal sebenarnya kita sudah lihat sendiri kan apa yang terjadi faktanya di pentas politik saat ini begitu. Kalau dari Gerindra sendiri misalnya apa begitu, suara-suara apa yang ada di partai saat ini begitu mengenai pertemuan?
Ya, itu tadi gitu, bahwa kami tidak ada sedikit pun berpikiran bahwa ini sekedar gimmick ya. Harapan kami kan kita juga nggak mau ya Mbak ya, nanti misalnya nih kami menang terpilih ternyata ada bantuan dari istana, itu kan nggak mau gitu. Jadi kan kita Oke, juga gentle, jadi menang secara terhormat ya, kita bertanding secara fair, tidak ada intervensi-intervensi. Nah, itu yang sebenarnya untuk membuat keterpilihan tuh legitimate gitu. Tidak atas dukungan-dukungan ya atau perangkat-perangkat dari negara gitu. Ini yang sebenarnya kami harapkan. Jadi bukan kita malah membenamkan ya soal soal dukungan itu, kemudian kita berharap ada apa namanya tangan-tangan misteri yang bergerak, itu kan kita tidak berharap gitu. Jadi kita baik. berharap juga kita bertanding secara fair ya di lapangan. Jadi siapa pemenangnya juga nanti kami merasa terlegitimasi gitu. Seperti itu, Baik. Pak. Kalau dari PDIP sendiri benar-benar juga tidak ada kecurigaan sama sekali ya mengenai pertemuan ini? Kita sekarang berlomba berlari untuk mengejar apa namanya kemenangan Ganjar dan Mahfud. Kita fokus, energi kita fokus ke sana, bagaimana bisa memenangkan kompetisi Pilpres ini secara elegan dan terhormat. Jadi kita tidak mau membuang energi kita kepada hal-hal yang belum terjadi, kepada hal-hal yang justru merugikan kita. Dan bagi saya, lihat aja tadi Pak Ganjar, ekspresi wajahnya juga gembira, lepas, ya tidak ada kekakuan. Jadi termasuk juga yang lain. Saya pikir biarkanlah waktu menjawab semua itu. Kami fokus ya kepada pemenangan Ganjar dan Mahfud, sehingga kita tidak mau menghabiskan energi oleh sandungan-sandungan fata morgana atau sandungan-sandungan jambatan dalam gerak langkah pemenangan Ganjar dan Mahfud. Jadi bagi kita akan selalu berpikir positif saja bahwa ini langkah baik, bahwa ini bisa menurunkan potensi politik, bahwa ini adalah sebuah simbolisme, bahwa satu bentuk sikap dari pemerintah Republik Indonesia agar berada pada data antias zones ya, garis netral dalam menyikapi kompetisi politik ini, sehingga kita betul-betul mendapatkan pemimpin ke depan yang legitimat, ya, yang akuntabel, yang juga dapat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Itu jauh lebih penting daripada kita membangun prasangka buruk atau melihat hal-hal yang mengganggu hati dan pikiran kita. Lalu kita diskusikan sehingga kerja pokok kita untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud justru terabaikan atau tersedot energinya. Kita easy going aja dan kita running untuk to the wins, ya. Itu jauh lebih penting, ya. Sehingga tidak terpengaruh lah dengan segala dinamika politik yang ada hari ini. Baik, kami Itu, masih Pak. akan melanjutkan perbincangan ini, Pak Andi Wijaya, Pak Kapitra Ampera. Untuk sementara terima kasih, namun tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.